Contoh yang pertama adalah diketahui barisan 27,9,3 dan seterusnya. Tentukanlah rumus suku ke N, B suku ke 8. Nah, kita harus menentukan dahulu apakah benar barisan ini geometri atau barisan ini jangan-jangan aritmatika. Kita lihat dari pola barisan tersebut. Kalau kita selisihkan atau kurangkan suku kedua dengan suku yang pertama, berarti 9 dikurangi 27, itu kan berarti 18 ya. Nah, tapi kalau 3 dikurangi 9 ini kan hasilnya hanya 6, berarti dia selisihnya beda, berarti nggak boleh, berarti bukan aritmatika. Lalu kalau rasio kita cek apakah benar, kita lihat 9 dibagi 27 itu 1/3, sama nggak sih dengan 3 dibagi 9, 1/3 juga, maka dia adalah barisan geometri karena memiliki rasio yang tetap. Maka R di soal ini adalah 1/3 disederhanakan, dan A adalah suku pertamanya 27. Maka A, untuk menjawab poin A, rumus suku ke N berarti UN sama dengan A dikali R N-1, di mana A adalah 27, R-nya adalah 1/3, N-1 tetap, lalu 27 diubah menjadi 3/3, sedangkan 1/3 diubah menjadi 3/-1, pangkat N-1, maka kalau ada pangkat dipangkatkan lagi sifat bilangan berpangkat, maka dia dikalikan, jadi 3/3 dikali 3-1 kali N berarti min N, min 1 kali min 1 berarti plus 1. Sehingga kalau ini kita jabarkan, ingat sifat bilangan berpangkat, kalau dijumlahkan berarti dia dikali menjadi 3/min N ditambah 3/1. Nah, yang nggak ada N-nya kita jadikan 1, berarti 3/3 dikali 3/1 ini menjadi tambah 1, lalu dikali 3/min N. Hasilnya 3/4, karena perkalian berarti ditambah pangkatnya di sini, tambah min N menjadi UN sama dengan 3/4 min N. Nah, ingat kembali ya sifat-sifat bilangan berpangkat. Lalu suku ke-8, menjawab poin B, berarti tinggal masukkan U8 sama dengan 3/4 min N. N-nya kita ganti menjadi 8, jadi 3/min 4, atau pindah ke bawah berarti 1/3/4. 3/4 itu 1/81. Maka kita sudah selesai menjawab pertanyaan untuk contoh nomor 1. Contoh yang kedua, diketahui suku pertama suatu barisan geometri sama dengan 4. Berarti karena suku pertama berarti U1 atau A, dan suku kedua sama dengan 12, berarti U2 sama dengan 12. Tentukan rasio dan rumus suku ke N dari barisan geometri itu. Maka untuk menentukan R atau rasio diperoleh dari U2 dibagi U1 sama dengan 12 dibagi 4, yaitu 3. Rumus suku ke N-nya tinggal kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1, A-nya saya gantikan 4, R-nya saya ganti 3, pangkat N-1. Lalu di sini berarti 4 dikali 3/3N-1. Jawaban selesai sampai di sini. Itu adalah untuk mencari rumus suku ke N. Contoh ketiga, suku pertama sebuah barisan geometri sama dengan 5, berarti ini adalah A-nya atau U1, dan suku ketiga sama dengan 45, berarti U3. Nah, rasio barisan geometri tersebut bernilai positif. A, tentukan rasionya, berarti kita harus mencari substitusi A-nya ke U3 yang diketahui. U3 itu AR pangkat 2, berarti 45 sama dengan A-nya saya masukkan 5, R pangkat 2. R pangkat 2 berarti 45 dibagi 5, hasilnya 9. R sama dengan bisa min 3, bisa 3. Kenapa? Karena kalau min 3 kuadrat itu 9, 3 kuadrat juga 9. Di sini berarti ada dua nilai rasio.
Tetapi soal menuliskan rasio barisan geometri tersebut bernilai positif. Berarti yang kita ambil adalah R sama dengan 3. Jadi rasio barisan geometri tersebut adalah 3 untuk menjawab poin A. Poin B ditanyakan, tentukan rumus umum suku ke N. Rumus suku ke N-nya berarti ya UN sama dengan A R pangkat N-1, A-nya kita tahu 5, R-nya kita tahu 3, pangkat N-1 berarti 5 kali 3N-1. Selesai sampai di sini. Karena bilangan 5 tidak sama dengan 3, jadi nggak bisa digabungkan pangkatnya. Yang C, suku keberapakah pada barisan geometri itu yang nilainya sama dengan 1215? Jadi 1215 ini adalah UN, karena suku yang nggak tahu N-nya berapa. Berarti UN sama dengan 1215, di mana UN tadi rumusnya adalah 5 kali 3 pangkat N-1, sama dengan 1215. Lalu saya pindahkan 5-nya ke sini, saya bagi 5, hasilnya 243. Ternyata 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Jadi kalau kita sudah sampai ke posisi ini, proses ini, kita berpikir 243 itu 3 pangkat berapa? Karena di sini bilangan pokoknya 3, jadi harus sama. Ternyata 3 pangkat 5. Karena bilangan pokok ini sudah sama, 3 dan 3, jadi bisa dihilangkan. Tersisa hanya pangkatnya saja, N-1 sama dengan 5. Sehingga N-nya adalah 6, -1 pindah ke ruas kanan. Jadi 1215 adalah suku yang ke-6. Contoh yang keempat, jika X-8, X-4, dan X plus 8 adalah 3 suku berurutan dalam suatu barisan geometri, tentukanlah nilai X. Nah, ini seperti contoh pada aritmatika juga ada yang seperti ini, artinya kita tinggal mencari rasionya aja, karena rasio di sini adalah bernilai sama, yaitu U2 dibagi U1 akan sama dengan U3 dibagi U2. Tinggal kita substitusi, U2-nya adalah X-4, U1 adalah X-8, U3 adalah X plus 8, U2 adalah X-4. Lalu kalau sudah sampai sini diapakan? Dikalikan silang. X-4 dikali X-4 menjadi X-4 kuadrat. X-8 dikali X plus 8. Nah, di sini kita jabarkan X-4 kuadrat itu menjadi X kuadrat min 8X plus 16. Lalu kita kalikan X-8 dan X plus 8 perkalian pelangi, mendapatkan X kuadrat min 64. Lalu sama-sama digabungkan yang ada X kuadrat dan X kuadrat, pindah ruas kan jadi negatif ya, berarti habis. Tinggal min 8X, saya pindah ke ruas kanan supaya positif. Lalu 16 ini pindah ke 64 pindah ke ruas kiri, jadi 80. Maka X ketemunya adalah 10. Nah, ini kalau hanya diminta untuk menentukan X. Kalau diminta untuk membuat barisannya, tinggal kalian masukkan ke sini awal. Kalian ganti aja 10 min 8, 10 min 4, 10 tambah 8. Nah, nanti akan ketemu barisan geometrinya. Contoh yang kelima, tentukan suku pertama, rasio, dan rumus suku ke N pada barisan-barisan geometri berikut. Poin A dari 27,9,3,1. Ini contoh seperti yang tadi ya, yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Sedangkan yang kedua 2,6,18,54. Di sini suku pertama A-nya adalah 2 dan rasionya adalah min 6 dibagi 2, yaitu min 3. Tinggal kita substitusi ke rumus suku ke N-nya. Jadi UN sama dengan A-nya kita ganti 2, R-nya kita ganti min 3, pangkat N-1. Ini selesai sampai di sini. Kenapa? Karena bilangan pokoknya ini berbeda. Ini 2, ini min 3, nggak bisa digabungkan. Sedangkan yang ini dia bisa digabungkan karena memiliki bilangan pokok yang sama, 3 dan 3. Nah, ini adalah tentang penjelasan barisan geometri dan juga contoh serta penyelesaiannya. Setelah ini kita akan membahas tentang deret geometri.